apabila salah seorang di antara kalian dalam kondisi mengantuk dalam salatnya, maka hendaklah dia berbaring sejenak sampai hilang rasa ngantuknya itu, ya. Karena sesungguhnya kalau dia paksakan untuk melaksanakan salat dalam kondisi mengantuk, maka boleh jadi ya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia ketika itu bukannya istighfar, tapi dia malah mencela dirinya sendiri atau mengumpat dirinya sendiri. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa wa huda wa ghinan. Baik, pemirsa Ruas TV yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita untuk senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan lebih daripada itu adalah nikmat dalam agama kita, nikmat iman, nikmat taufik, yang dengannya lah kita senantiasa terdorong untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepadanya dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam segmen pembahasan tentang sunnah-sunnah harian dari Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita jadikan sebagai qudwah atau contoh yang tentunya kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita masih dengan pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya, adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah qiyamul lail, ya, atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau bangun untuk melaksanakan salat lail, atau dalam hal ini lebih spesifik kalau dikatakan salat tahajud. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas pada poin yang ke-8 atau ke-9, yang sudah masuk di poin ke-9 tapi belum tuntas, yaitu minas sunnati an yaknuta fi witrihi ahyanan. Ya, termasuk sunnah di sini adalah kita hendaknya berwitir, ya, apa bukan witir ya, melakukan kunut ketika sedang melaksanakan kunut witir, dan itu bersifat tidak terus menerus, ya, atau kadang-kadang. Jadi kadang berwitir, kadang tidak berwitir. Dan di sini sebutkan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa innal qunuta yutlaqu 'alal qiyami was-sukuti wa dawamil ibadati wad-du'a wat-tasbih wal khusyu'. Ya, sesungguhnya kunut itu kadang dimutlakkan, dan yang dimaksud dengan kunut di situ adalah berdiri atau diam atau berkesinambungan dalam beribadah, termasuk juga berdoa, bertasbih dan khusyuk, ya. Ini dikatakan qanata yaknutu fa huwa qanitun. Ya, ini kadang disebut dengan berdiri, diam, mendawamkan ibadah, berdoa, tasbih dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kunut, ya. Adapun dimaksud dengan kunut dalam hal ini adalah kunut witir, adalah berdoa, ya. Berdoa yakni setelah melakukan rakaat yang ketiga,
yang membaca dalamnya surah Al-Ikhlas, ya. Wal kunutu fil witri minas sunnati fi'luhu ahyanan wa tarkuhu ahyanan. Dan kunut ketika melaksanakan salat witir merupakan termasuk sunnah yang bisa dikerjakan sekali-sekali dan bisa ditinggalkan sekali-sekali. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Wal aula an yakuna tarku aksar minal fi'il. Dan diutamakan lebih banyak meninggalkannya daripada melakukannya. Ya, lebih banyak meninggalkan kunut daripada sering melakukan kunut. Ya, kenapa seperti itu alasannya? Ada sebutkan di sini at-ta'lil li'annaha ja'at ahaditsun katsirah tasifu witra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena telah diriwayatkan begitu banyak riwayat yang menjelaskan tentang tata cara witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Aisyah wa Ummu Salamah wa Ibni Abbas wa Hudzaifah wa Mas'udin radhiyallahu anhum. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummu Salamah, dari Abdullah bin Abbas, dari Hudzaifah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, wa laysa fi syai'in minha annahu qanata fil witir. Nah, mereka ini ketika meriwayatkan tentang tata cara witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir kemudian beliau kunut, ya, pada salat witir tersebut. Wa Aisyah radhiyallahu anha minal mulazimina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dzalika lam tanqul annahu qanata fi witrihi. Dan Aisyah radhiyallahu anha beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang sangat mulazamah, ya, artinya senantiasa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak menukilkan tentang kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat witir. Ya, bahkan dan sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak witir maka Anies Baswedan yang didampingi keluarga keluar dari Masjidil Haram kota Mekah Aisyah mendapatkan keluar Anies yang berada di tengah ribuan jamaah haji langsung disambut hangat oleh jamaah haji asal Indonesia yang berada di tanah suci Makkah. Masyarakat antusias menyampaikan kebahagiaannya bisa bertemu dengan Anies Baswedan. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang berebut ingin berfoto selfie dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dalam kesempatan ibadah haji ini, Anies Baswedan juga memenuhi undangan kerajaan Saudi Arabia. Anies juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kondisi kesehatan. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, dan meninggalkannya lebih banyak itu yang lebih utama daripada mengerjakannya. Kalau dikatakan kunut dalam witir merupakan sunnah, ya, dalam salat witir ini, nah, di sini ada satu masalah disebutkan, hal sabatal kunut fil witri min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi. Apakah ada riwayat yang sampai kepada kita tentang kunut Nabi ini baik dari sisi ucapan beliau ataupun dari sisi perbuatan beliau? Ya. Artinya apakah ada riwayat yang memperkuat hal tersebut? Beliau pernah melakukan witir atau beliau memerintahkan untuk berwitir? Maka di sini ada pendapat di kalangan ulama kita, ya. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama mengatakan annahu sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulihi wa fi'lihi. Ya, bahwasanya ada riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perbuatan beliau atau dari ucapan beliau. Ya, ucapan beliau. Yang pertama min fi'lihi, adapun dari perbuatan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara mu'allaq dalam kitab beliau Sunan Abi Daud bab al-qunut fil witr, ya. Begitu juga dengan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku', ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah kunut ketika melaksanakan salat witir, yakni ketika beliau dalam kondisi sebelum ruku',
Ya, jadi beliau menurut riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunutnya sebelum rukuk. Ya. Ini dari sisi perbuatan beliau. Adapun dari ucapan beliau, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun aquluhunna fil witr." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang bisa saya baca ya atau ucapkan ketika berkunut ya ketika salat witir atau ucapkan ketika melaksanakan salat witir. Ungkapan apa itu? Ya, ucapan atau doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, ini doa yang sering dibaca orang yang kunut pada salat subuh. Itu sebenarnya adalah kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan bin Ali ketika melaksanakan salat witir. Yang melaksanakan salat witir. Nah, ini riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan kunut ketika melaksanakan salat witir, baik dari sisi perbuatan beliau atau dari ungkapan beliau. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan annahu lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutul witr la min qawlihi wala min fi'lihi. Ya. Mereka beranggapan bahwasanya tidak ada riwayat yang kuat yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut ketika melaksanakan salat witir. Ya, tidak dari perbuatannya, tidak pula dari ucapan beliau. Ya, dari ucapan beliau. Lalu mereka menjawab riwayat yang disajikan oleh pendapat yang pertama itu. Ya. Mereka mengatakan amma hadisu Hubay bin Ka'ab as-sabiq fa huwa hadisun dhaif. Ya, dha'af Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Ya, adapun hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkunut sebelum rukuk, ya, maka di sini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis Ubay bin Ka'ab di sini adalah hadis yang lemah dan dilemahkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Munzir. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya kalau sudah lemah maka dia bukan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Adapun yang kedua sebutkan di sini. Wa amma hadis Al-Hasan ibn Ali as-sabiq bi hadisun sahih. Illa lafzatu kunut al-witr fil hadisi fahiya syaddatun. Ya. Rawaha Ahlus Sunan min tariq Abi Ishaq an Buraid ibn Abi Maryam an Abi Al-Hawra an Al-Hasan bihi. Ya, maka di sini bahwasanya adapun hadis Al-Hasan bin Ubaid di sini maka dia merupakan hadis yang sahih. Hanya saja lafaz kunut witir dalam hadis ini disebut dengan riwayah syadzah, riwayah yang dianggap ganjil, ya, dianggap ganjil oleh ulama sehingga dianggap bahwasanya sekalipun riwayatnya sahih, tapi dia merupakan hadis yang dianggap bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak witir ketika tidak kunut ketika melaksanakan salat witir. Dan ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya. Nah, dengan seperti ini, maka di sini disebutkan komentar daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan atau beliau dikatakan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, kemudian dari Buraidah bin Abi Maryam dengan lafaz kana yu'allimuna hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa seperti ini, ya. Doa yang dibaca ketika witir, ya, ketika orang melaksanakan salat subuh dan membaca doa witir ini.
Imam Ibn Khuzaimah mengatakan, wa hadzal khabaru rawahu Syu'bah ibn al-Hajjaj an Buraid an Abi Maryam fi qissati ad-du'a wa lam yadhkur al-qunut wa al-witr. Ya. Khabar ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Syu'bah bin Hajjaj dari Buraidah bin Abi Maryam dalam kisah tentang diajarkannya doa oleh Rasulullah SAW, dan dalam riwayat tersebut tidak disebutkan tentang kunut dan witir, ya, sehingga mereka berpandangan bahwasanya kunut witir ini dianggap landasannya atau hadisnya adalah hadis yang lemah, ya. Baik. وقبله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. Imam Ahmad pernah mengatakan bahwasanya tidak ada hadis yang dianggap kuat atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kunut witir ini, ya, tentang kunut witir. Nah, ini nampaknya perkataan yang dianggap lebih kuat, ya. Wallahu alam. Kalau disebutkan di sini illa annahu sabata 'anis sahabati al-qunut fil witr. Ya, hanya saja telah diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka melakukan kunut witir. Ya, sebenarnya pernah ditanyakan kepada Atha tentang kunut witir ini. Kemudian mengatakan karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alunahu, ya, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kunut witir, ya, kunut witir. Fa qad sabata an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kama 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan, wa sabata an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'inda Ibni Abi Syaibah. Ya. Disebutkan sebagai riwayat bahwasanya di antara sahabat yang melakukan kunut witir ini adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadisun hasan. Ya, hadisnya termasuk hadis yang hasan. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, dalam kitab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, disebut dengan apa ini, ya, artinya dia Ibnu Syaibah ini meriwayatkan dalam kitab beliau, ya, tentang Abdullah bin Umar yang juga melakukan kunut ketika melaksanakan salat witir. Artinya di sini bahwasanya sebagian ulama berpandangan ketika Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu, kemudian Nabi para sahabat boleh melakukannya, itu dianggap tidak apa-apa. Ya, karena Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidina al-mahdiin. Baik. Kemudian selanjutnya, wa hal al-qunut yakunu qabla ruku'i wa ba'dahu atau ba'dahu, ya. Apakah kunut ini itu dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku, ya, setelah ruku. Maka di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, ya, kapan kalau kita mengatakan bahwasanya pada witir itu ada kunutnya, kapan dilakukan kunut witirnya. Maka ulama kita berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya witir itu sebelum ruku, dan ada yang mengatakan bahwasanya witir itu setelah ruku. Apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat? Sebagai sini annahu lam yasbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab syai'un wa qasahu ahlul ilmi ala kunutin nawazil. Ya. Jadi penyebab para ulama kita berbeda pendapat dalam menyikapi di sini adalah tidak adanya hadis yang dianggap sahih, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut apakah sebelum ruku atau setelah ruku, ya, sehingga sebagian ulama itu
melakukan kias ya kepada apa? Kepada kunut nawazil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut nawazil beliau berkunut setelah bangkit dari rukuknya. Ya, maka sebagian ulama mengatakan berarti kalau begitu kunut juga dalam salat witir juga dikerjakan setelah bangkit dari rukuk. Nah, di sini sebutkan faqila qabla ruku'. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya ya kalau tidak salah dari mazhab Malikiyah ya, yang mengatakan bahwasanya kunut itu dilakukan sebelum ruku', ya, sebelum ruku'. Dan mereka berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Azza, ya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, dari Abdurrahman bin Abzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shallaitu khalfa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu salat as-subhi fasami'tuhu yaqulu ba'da al-qira'ati qabla ar-ruku' Allahumma iyyaka na'budu. Ya. Abdurrahman bin Abzar mengatakan saya telah salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat subuh, ya. Maka saya mendengarkan beliau membaca sebelum ruku', ya, Allahumma iyyaka na'bud. Nah, dan seterusnya. Nah, berdasarkan riwayat ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ini menunjukkan bahwasanya kunut subuh itu bukan kunut, ya, kunut subuh, kunut witir itu dilakukan sebelum ruku'. Ya, kunut ruku', kunut witir dilakukan sebelum ruku'. Baik. Ada sebagian ulama yang memandang bahwasanya kunut witir dilakukan sesudah witir, sesudah ruku', ya, sesudah ruku'. Ya, kalau tadi sebelum ruku', yang pendapat yang kuda mengatakan setelah ruku'. Nah, ini kebanyakan yang dipegang oleh ulama kita, dan sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini yang sebaiknya dikerjakan. Ya. Ini berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana Rasulullah sallam yarfa'u ra'sahu wa yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim." Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Abu Hurairah itu pernah bangkit dari rukuknya. Beliau mengangkat kepalanya lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Ya, rabbana lakal hamdu. Lalu beliau mendoakan beberapa orang laki-laki yang beliau sebutkan nama-namanya. Dan ini merupakan kebiasaan juga, ya, bagi orang yang sudah melaksanakan salat witir di malam hari, maka boleh kita tambah dengan mendoakan orang-orang tertentu yang kita anggap pantas untuk didoakan, ya, sebelum kita tidur. Dan itu bisa dikerjakan ketika melaksanakan salat witirnya. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salat witir itu dilakukan setelah kunut witir, ya. Kunut witir dilakukan itu setelah bangkit dari ruku'. Baik. Juga ini diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu ba'da ruku', bahwasanya kunut witir itu dilakukan setelah ruku', ya, setelah ruku'. Di sini pengarang mengatakan Allah zahara wallahu a'lam annal amra fi dhalika wasi'un fayajuzu qabla ar-ruku'i wa ba'da ar-ruku'i al-akhirah. Ya, disebutkan di sini bahwasanya pada perkara ini adalah perkara yang sangat luas. Nah, sehingga dibolehkan untuk berkunut sebelum rukuk, begitu juga setelah rukuk. Ya, setelah rukuk yang terakhir. Nanti sini kayak pilihan, ya, pilihan. Maka orang yang mau berkunut ketika salat witir itu boleh sebelum rukuk, bisa juga setelah rukuk, dan setelah rukuk ini yang kebanyakan dilakukan oleh umat
umat Islam. Nah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala wa ba'da ruku' ruku'i Ahmad wa ba'da ruku'i ahabbu ilayya. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya melakukan kunut setelah setelah bangkit dari ruku' itu lebih saya sukai dibandingkan dengan sebelum ruku'. Wa hada min babi tanawu'is sunnah fataratan yaknutu qabla ruku'i wa taratan ba'dahu. Dan ini merupakan perkara yang masuk dalam kategori sunnah salat. Ya, sunnah salat. Sehingga kadang-kadang dilakukan sebelum ruku atau kadang-kadang dilakukan setelah ruku. Kalau dikatakan sunnah salat berarti kan tidak mempengaruhi daripada keabsahan salat kita. Orang mau kunut atau tidak kunut, maka tetap salat yang kita kerjakan itu atau salat witir kita dianggap sah, tetap dianggap sah. Berkaitan dengan perkara ini sebutkan di sini menunjukkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wa ammal kunutu fannasu fihi tarafan wa wasatun. Adapun berkaitan dengan kunut ini maka manusia berada dalam dua kutub ya, atau dua sisi ya. Artinya dua pendapat. Minhum man la yara al-kunuta illa qabla ruku'. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya kunut itu sebelum ruku'. Wa minhum man la yarahu illa ba'dahu. Dan di antara mereka ada yang memandang bahwasanya kunut itu dilakukan setelah ruku'. Wa amma fuqahaul ahli hadis ka Ahmad wa ghairihi fayujawizuna kullal amrayni di maji'is sunnati sahiha bihima. Ya. Asmakan sini adapun ya fuqaha ahli fikih dari kalangan ahli hadis juga seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, maka mereka membolehkan dua-duanya. Ya, membolehkan dua-duanya, yaitu apakah mau kunutnya qabla ruku atau sebelum ruku atau kunutnya setelah ruku. Baik. Selanjutnya termasuk masalah kunut ini adalah wa hal yarfa'u yadayhi fi kunutil witr. Ya, apakah orang yang kunut di sini itu dia mengangkat kedua tangannya ketika melakukan kunut witir. Ya, apakah dia mengangkat ya ketika kunut atau tidak mengangkatnya. Ya. As-sahih annahu yarfa'u yadayhi wa bihi qala jumhurul ulama rahimahullahu li subuti dzalika min an Umar radhiyallahu anhu kama indal Baihaqi wa sahhahahu. Ya. Nah, pendapat yang kuat di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang kunut itu dia mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangan dalam kunut. Ya. Dan inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama, jumhurul ulama, karena telah ditetapkan hal tersebut atau telah diriwayatkan dengan jelas hal tersebut dari sahabat yang mulia, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, kama indal Baihaqi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau. Dan Imam Al-Baihaqi mengatakan inna adadan minas sahabati radhiyallahu anhum an rafa'u aydiyahum fil kunut. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwasanya sesungguhnya sebagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ya, ketika mereka mengangkat tangan-tangan mereka ketika mereka berkunut. Ya, mereka mengangkat tangan mereka. Menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan ketika kunut itu sesuatu yang disyariatkan.
Tapi selanjutnya di antara masalah yang berkaitan dengan masalah kunut ini adalah masalah ya tentang bi ayyi syai'in yabda'u faytutiru bihi al-witr ya. Orang yang kunut ketika melaksanakan salat witir, maka sebaiknya itu dimulai dengan kalimat apa? Ya, dimulai dengan kalimat apa? Nah, ini ada beberapa riwayat. Di antaranya disebutkan di sini annahu yabda'u bid-du'a alladhi 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada mereka atau apa namanya apa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa kunut witir ini dari Imam Al-Hasan. Doa ini diajarkan oleh beliau kepada Al-Hasan di sini adalah doa yang dianjurkan sebagai sesuatu menjadi permulaan dalam kunut witir kita, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nah, kemudian juga ini juga diriwayatkan dalam hadis Al-Hasan ya. Kemudian sebutkan di sini wa aidan law sahhat hadhihi al-lafzatu falaysa fil hadis istihbab ibtida'i kunutin al-witr bidu'a'il Hasan radhiyallahu anhu. Maka disebutkan di sini bahwasanya hadis ini sekalipun di hadis yang sahih ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kunut witir kepada beliau dan beliau beliau mengajarkan doa tersebut, kemudian Hasan ini mengajarkan kepada orang-orang yang di bawahnya. Sekalipun hadis ini dikatakan sebagai hadis yang sahih dari sisi lafaz ini, maka tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya doa dalam salat witir itu dimulai dengan doa tersebut. Nah, sehingga kembali kepada hukum asal ya. Kalau dikatakan apa yang boleh dibaca ketika melaksanakan salat witir, sebagian ulama mengatakan membaca doa seperti berdoa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Al-Hasan bin Ali. Ada juga mengatakan bahwasanya dia bisa mulai dengan doa apa saja ya, selama itu adalah perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika melakukan kunut witir, maka tidak masalah. Disebutkan di sini wal qaulur rajih, dan pendapat yang lebih kuat adalah Allah alam annahu yabda'u bihamdillahi ta'ala wassana'i alaihi thumma yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya orang yang berkunut di sini kunut witir itu hendaknya mereka memulai kunutnya itu dengan memuji alhamdulillah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memperkuat di sini yang bisa memperkuat dari bahwasanya apa yang dimulai dengan alhamdulillah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah begitu juga setelahnya ya, bahwasanya setelah mengucapkan alhamdulillah di sini adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Karena ini lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengarkan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang laki-laki annahu sami'a rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya,
tapi orang ini tidak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajil hada." Orang ini terlalu terburu-buru. Orang ini terlalu terburu-buru. Summa da'ahu faqala lahu wa ligirihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Maksudnya setelah melaksanakan salat, Rasulullah SAW memanggil orang ini dan beliau mengatakan kepadanya dan kepada selainnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was sana'i alaihi, thumma liyusalli 'alan nabi, thumma liyad'u ba'da ma syaa' atau ba'du ma syaa." Boleh bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan tahmidullah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sana' alaihi, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ya, memuji dan menyanjung ya. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia bisa berdoa dengan doa apa saja. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan bahwasanya kalau kita ingin berdoa, termasuk berdoa ketika sholat, karena hadis ini berkaitan dengan seseorang yang melaksanakan sholat. Ya, hendaknya dimulai dengan ucapan puji-pujian kepada Allah SWT, yaitu ucapan Alhamdulillah. Ya, kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru setelah itu kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan hal seperti itu. Beliau mengatakan, al-mustahabbu fid du'a'i an yabda ad-da'i bihamdillahi was-sana' alaihi baina yaday hajatihi summa yas'alu hajatahu kama fi hadisi Fadalah bin Ubaid. Beliau mengatakan yang dianjurkan dalam berdoa itu adalah hendaknya orang yang berdoa ini itu memulai doanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala di hadapan doanya atau sebelum dia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru dia minta kepada Allah hajatnya. Ya, apa yang dihajatkan dalam doanya itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu hadis Fadalah bin Ubaid ya radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian berkaitan dengan salat witir ini atau doa kunut dalam witir ini, apakah orang yang berdoa ya dalam kunut witir ini, apakah dianjurkan untuk mengusap mukanya setelah berdoa? Jadi bila berdoa, kemudian selesai berdoa kunut, apakah dianjurkan untuk mengusap wajah begini baru sujud? Ya, kalau kita ambil pendapat yang mengatakan bahwasanya kunut witir itu dikerjakan setelah ruku'. As-sahih annahu la yusannu mashul wajhi ba'dal intiha min ad-du'a li adami dalili ala dhalik. Ya, disebutkan bahwasanya pendapat yang kuat atau pendapat yang benar adalah tidak disunnahkan untuk mengusap wajah ya setelah selesai membaca doa kunut. Ya, alasannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang disunnahkannya untuk mengusap wajah. Wa amma qaulu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a'i lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ya, adapun riwayat Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat tangannya dalam doanya, maka beliau tidak akan menurunkan tangannya itu sampai beliau mengusap wajahnya. Ya, mengusap wajahnya. Fahuwa hadisun dha'ifun. Ya, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, tidak kuat. Lianna madaruhu ala Hammad Isa al-Juhani wa huwa dha'ifun la yuhtaju bihi. Karena madarhu ya atau jalur-jalur periwayatan hadis ini itu melewati Hammad bin Isa al-Juhani. Ya, salah satu periwayatnya itu adalah orang ini ya, Hammad bin Isa al-Juhani, dan dikatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang lemah hadisnya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam berhujjah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Jauzi,
Dan hadis Imam Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah mengatakan hadis munkar. Ya, hadis ini adalah hadis yang munkar. Ya. Bahkan ditambah oleh Imam Abu Zur'ah beliau mengatakan akhafu an la yakuna lahu asl. Ya, saya pun mengkhawatirkan hadis ini adalah hadis yang tidak memiliki asal sama sekali. Ya, rahimahullahu jami'an. Sekalipun hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, ya, dari hadis Zaid bin As-Sa'ib disebutkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, akan tapi hadisnya lemah, ya. Dan diriwayatkan bahwasanya jalur periwayatan juga diriwayatkan dari jalur Ali bin Luhai'ah dan dikatakan bahwasanya hadis ibunya juga ada hadis yang lemah, sehingga hadisnya pun hadis yang lemah dan dianggap tidak kuat. Ya, sekalipun memang ada sebagian ulama hadis yang mengatakan bahwasanya sebuah hadis itu ketika diriwayatkan dari banyak jalur dengan riwayat-riwayat yang semuanya adalah riwayat yang dhaif, maka dia bisa naik tingkatannya menjadi hadis yang hasan. Ya, hanya saja itu bisa dilakukan kalau memang hadisnya semuanya adalah, atau jalur-jalur yang lain itu kelemahan daripada hadis itu dianggap bukan kelemahan yang sangat lemah, ya, tapi kalau dia hadis yang sangat lemah, ya, maka dia tidak bisa naik tingkatannya menjadi hadis yang hasan. Ya, sunnah itu tarkul mashi 'alal wajhi ba'da du'a. Maka sunnahnya di sini adalah ya tidak mengusap wajah setelah berdoa. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan juga tidak ada yang sah dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka melakukannya. La fi kunutil witri wala fi ghirihi la dakhila shalah wala kharijah. Ya. Baik itu dalam melakukan kunut witir atau di doa-doa yang lainnya, begitu juga apakah di dalam salat maupun di luar salat. Artinya secara umum bahwasanya tidak ada dalil yang sahih bahwasanya setiap selesai melakukan doa maka itu harus diusap wajah kita. Ya, ini tidak ada dalil yang sahih. Baik. Ditanyakan kepada yang Malik di sini, ya. Ar-rajul yamsahu bi kaffaihi wajhahu 'inda ad-du'a fa ankara dzalika wa qala ma 'amiltu. Jadi pernah Imam Malik ditanya, ya, rahimahullah taala, tentang seseorang yang mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya ketika berdoa. Ya, maka beliau mengingkarinya dan mengatakan la af'alu wa ma 'alimtu. Ya, saya tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mengetahui adanya dalil yang sampai kepada kita bahwasanya hal itu disyariatkan dalam agama kita, mengusap wajah setelah berdoa. Wa qala al-Marwazi rahimahullah taala, wa amma Ahmad ibn Hanbal fa haddatsani Abu Daud qala sami'tu Ahmad wa su'ila 'anil rajuli hal yamsahu wajhahu bi yadayhi idza faraga min al-witr. Fa qala lam asma' fihi bi syai'in wa ra'aitu Ahmad la yaf'aluhu. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Al-Marwazi rahimahullah taala, adapun Imam Ahmad bin Hanbal maka telah menceritakan kepada kami atau kepada saya Abu Daud, ya. Abu Daud ini merupakan ahli hadis juga yang sesama dengan Imam Ahmad, bahkan beliau merupakan salah satu murid daripada Imam Ahmad, Abu Daud, ya, yang punya kitab Sunan Abi Daud. Abu Daud mengatakan, saya mendengar Imam Ahmad ketika ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya ketika selesai dari doa kunut witir. Maka beliau mengatakan, lam asma' fihi bi syai'. Saya tidak pernah mendengarkan tentang perkara ini suatu riwayat. Ya. Nah, maksudnya tidak ada riwayat yang bisa atau riwayat yang valid, yang sahih menunjukkan bahwasanya dianjurkannya untuk berdoa setelah mengusap wajah setelah berdoa dalam kunut. Dan saya melihat Imam Ahmad tidak melakukannya, ya, tidak melakukan hal tersebut. Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, fa amma mashul wajhi bil yadaini indal faragi min ad-du'a falastu ahfadhu an ahadi min as-salafi fi du'ail kunut. Nah, beliau mengatakan, Imam Al-Baihaqi mengatakan, juga merupakan salah satu ulama hadis, adapun mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa, maka saya tidak pernah menghafalkan dari seseorang pun dari
salaf atau ulama salaf dalam hal berdoa ketika kunut. Wa in kana yurwa an ba'di kharijiha wa qad ruya fihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun fihi dha'fun, ya. Sekalipun diriwayatkan dari sebagian orang yang mengeluarkannya bahwasanya di dalamnya ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, tapi hadis ini adalah hadis yang di dalamnya ada kelemahan, ya. Wa hum ista'malu inda ba'dihim khariyas salah, sehingga sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya hadis ini bisa dipakai di luar salat. Adapun dalam melaksanakan salat, fa huwa amalun la yasbutu bi khabarin sahih, maka dia merupakan amalan yang tidak diterangkan dalam hadis yang sahih, ya. La asar sabit wala qiyas, ya, tidak ada asar yang kuat, begitu juga tidak ada qiyas yang menunjukkan hal tersebut, ya. Fal aula alla yaf'aluhu, maka yang lebih utama bagi orang yang kunut, ya, kata beliau Imam Al-Baihaqi, tidak melakukan tersebut, ya, tidak mengusapkan tangannya ke wajah. Nah, kemudian dikatakan juga di sini menunjukkan juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan amma mashu wajhihi bi yadihi falaysa fihi illa hadisun aw hadisani la taqumu bihi ma hujjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun mengusap wajah dengan kedua tangan, ya, maka tidak ada dalamnya hadis atau satu hadis pun atau dua hadis la taqumu bihi ma hujjah, yang sama sekali bisa dijadikan sebagai hujjah dengan keduanya, ya. Hujjah artinya alasan, dalil menunjukkan untuk bahwasanya disyariatkannya mengusap wajah setelah berdoa. Taib. Ini adab atau sunnah yang ke-9 dari pemaparan tentang sunnah-sunnah daripada Qiyamul Lail. Tapi kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu sunnah berikutnya dalam salat lail yang ke-10, ya, tadi kan ke-9. Ad-du'a fi sulusil lail al-akhir. Ya, di antara sunnahnya Qiyamul Lail ini adalah hendaknya kita manfaatkan di seperti malam terakhir itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minas sunnah allati tata'akkad akhirul laili ad-du'a fa in da'a fi qunutihi akhirul lail kafahu dzalik. Ya. Di antara sunnah yang sangat dianjurkan di akhir malam adalah berdoa. Ya, berdoa ketika di penghujung malam atau ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir. Tapi kalau dia sudah berdoa di dalam kunut witirnya di penghujung malamnya, maka ya ini sudah terwakili. Dikatakan tidak perlu lagi mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yadu fasunnatu an yad'u fi hadzal waqt li'annahu waqtu tata'akkada fihi ijabatud du'a. Ya, adapun kalau tidak berdoa dalam salat witirnya, maka dia sangat dianjurkan untuk berdoa di akhir atau di penghujung malam ini. Ya, karena di malam ini atau di kesempatan ini ada kesempatan yang jadikan sebagai waktu yang mustajab, ya, akan diterimanya doa-doa kita. Taib. Fa fihi nuzulullahi azza wa jalla wa ala yaliku bi jalalihi ila sama'i dunya. Kan disebutkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Ya, ke langit dunia pada malam tersebut atau pada waktu tersebut. Disebutkan dalam Sahihain, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni fa'astajibu lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Ya, ini sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhan kita yang maha mulia dan maha tinggi itu turun di setiap malamnya, ya, dari langit menuju ke langit dunia, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, di mana Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan mengijabah doanya.
Siapa yang minta kepadaku maka saya akan berikan permintaannya, dan siapa yang beristighfar minta ampun kepadaku maka saya akan mengampuninya. Nah, 3 hal janji Allah Subhanahu wa taala seperti mana terakhir ya. Siapa yang berdoa kepada Allah akan diijabah doanya. Siapa yang minta kepada Allah maka akan dikabulkan permintaannya. Yang ketiga adalah siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah ini. Baik, untuk selanjutnya di antara sunnah-sunnah qiyamul lail ini adalah yusannu idza sallama min witrihi an yaqul subhanal malikul quddus salasan yarfa'u sautahu bis-salisah. Ya, disunnahkan ketika kita selesai melaksanakan salat witir atau selesai memberikan salam ya dari salat witir ini, kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa subhanal malikul quddus, itu 3 kali ya, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, lalu mengucapkan dengan suara yang pelan ya, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nah ini dibaca ketika selesai salat witir doanya ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witr sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bahwasanya dari hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallam yaqra'u fil witr bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fa idza sallama qala subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat witir maka beliau membaca dalam salatnya pada rakaat pertama itu sabbihisma rabbikal a'la. Ini maksudnya setelah membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kemudian pada rakaat ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad. Nah, fa idza sallama kata Ubay bin Ka'ab, ketika beliau salam maka beliau mengucapkan subhanal malikul quddus, ya, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus sebanyak 3 kali. Ya. Ini juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari sahabat Abdurrahman bin Abzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa yarfa'u bi subhanal malikul quddus sautahu bis salisah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengucapkan subhanal malikul quddus, beliau di kali yang ketiga beliau mengangkat suaranya. Jadi pertama dan kedua agak pelan ya. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Pas yang ketiga beliau angkat suaranya, subhanal malikul quddus. Nah, sekalipun ada juga tambahannya rabbul malaikati warruh. Nah, dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lain. Baik, selanjutnya sunnah yang ke-12 dari sunnah-sunnah salat lail ini adalah yusannu an yuqidha ahlahu li qiyamil lail. Dianjurkan atau disunnahkan bagi seorang laki-laki atau kepala rumah tangga itu untuk membangunkan keluarganya untuk melakukan salat malam. Ya. Farajulu yusannu lahu an yuqidha ahlahu li salatil lail wa kadal mar'ah idza qamat fa innahu yusannu lah an tuqidha zawjaha wa sa'ira ahliha wa hadha min babi ta'awun 'alal khair. Ya. Maka seorang laki-laki disunnahkan untuk membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat lail. Begitu juga sebagaimana seorang wanita atau seorang istri ketika dia bangun, maka hendaknya dia membangunkan suaminya, begitu juga dengan seluruh keluarganya. Dan ini merupakan masuk dalam kategori saling berta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ya.
Nah ini diperjelas lagi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu min al-laili kullaha wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah fa idza arada an yutira ayqadhani fa autartu. Ya, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat ya semalam suntuk, ya, ketika itu saya mu'taridah. Ini mu'taridah ini adalah apa namanya, pelentang, ya, membentang di hadapan beliau. Maksudnya beliau Rasul menghadap ke arah kiblat, kemudian Aisyah itu tidur di hadapan beliau membentang begini ya, karena memang rumah Nabi yang kondisinya seperti itu ya, agak sempit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maksudnya kondisinya seperti itu. Kata Aisyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan salat witir, maka beliau membangunkan saya, maka saya membangun untuk melaksanakan salat witir. Ya, ini cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala subhanallahi madza unzila minal khazain wa madza unzila minal fitan man yukidu sawahibal hujur yuridu azwajahu hatta yusallina rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah." Ya, Ummu Salamah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, lalu beliau mengucapkan subhanallah, ya, maha suci Allah, madza unzila minal khazain, apa yang telah diturunkan dari perbendaharaan ya pada malam tersebut. Wa madza unzila minal fitan, dan apa yang telah diturunkan dari fitnah-fitnah, ujian-ujian. Man yukidu sawahibal hujur, siapakah yang bisa membangunkan ya para penghuni kamar, yang maksudnya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yusallina, sehingga mereka bisa melaksanakan salat. Lalu beliau mengucapkan rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah, karena boleh jadi ada orang di dunia ini yang memakai pakaian ya, tapi di akhirat itu dia mendapatkan siksaan ya, atau dia di dunia ini dia berpakaian tapi di akhirat dia tidak berpakaian ya. Ariyah artinya tempat busana, telanjang ya. Jadi ada orang di dunia ini yang bisa dikatakan dia memakai pakaian, tapi di akhir ternyata dia adalah orang yang tidak berbusana sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil ashr al-awakhir min Ramadan yuzdadu hadha asy-sya'an fa inda Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa aykadha ahlahu wa jadda wa shadda min al-mi'zar. Ya. Dan ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, maka perkara ini semakin diperkuat ya dalam hal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau akan menghidupkan malam-malamnya, ya, beliau membangunkan keluarganya dan beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan tali sarungnya. Nah, ini menunjukkan kesungguhan beliau, dan beliau juga mengharapkan keluarganya berpartisipasi dalam keutamaan di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik. Kemudian adab yang atau sunnah yang ke-13, minas sunnati al-yaf'al al-qa'im li lailil arfaq bi nafsihi li alla yu'athir ala khusyu'ihi. Ya, termasuk sunnah di sini adalah hendaknya orang yang bangun untuk melaksanakan salat lail di sini, dia melakukannya sesuai dengan apa yang ringan bagi dirinya, ya, supaya hal itu tidak mengantarkan atau tidak mempengaruhi kekhusyuannya dalam salat. Ya. Fa idza asaba futurun fa shalla jalisan, ya, bahkan seseorang yang ditimpa dengan perasaan malas misalnya, maka tidak masalah dia melaksanakan salat dalam kondisi duduk. Ya, dalam kondisi duduk. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ini dari Anas bin Malik, ya. Wa hablum mamdudun baina sariyatain, ya, kemudian ketika masuk ke masjid beliau mendapati ada
sebuah tali yang membentang di antara dua tiang. Ya, ini ada tiang dengan tiang, di antara itu ada tali yang diikat membentang di antara keduanya. Apa kata beliau? Mengatakan mahada, ya, apa ini? Maksudnya tali ini untuk apa ini ya? Kalau li Zainab, ya, tusalli fa idza kasilat au fatarat amsakat bihi. Ya, maka para sahabat mengatakan itu adalah talinya Zainab ya Rasulullah, yang dia pakai untuk melaksanakan salat. Kalau beliau dalam kondisi malas, ya, maka beliau akan memegang tali tersebut, hanya berpegangan supaya tetap berdiri, ya. Berpegang pada tali tersebut supaya tetap berdiri dalam salat malamnya. Faqala hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara falyaq'ud. Ya, boleh mengatakan hulluhu, hendaklah kalian melepas tali tersebut. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian ketika melaksanakan salat, ya, dia berdiri ketika dia semangat, tapi ketika dia ada rasa malas, ya, maka hendaklah dia melaksanakan salat dengan kondisi duduk, dalam kondisi duduk. Ya, artinya untuk salat sunnah itu boleh salat duduk, ya, boleh salat duduk. Beda dengan salat wajib. Kalau salat wajib selama masih bisa berdiri itu tidak boleh salat duduk. Tapi kalau salat sunnah boleh salat duduk. Hanya saja Rasul mengatakan salatul qa'idi ala nisfi salatil qa'im, ya. Salatnya orang yang duduk itu dia hanya setengah daripada salatnya orang yang berdiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yazhab yastaghfir wa fayasubba nafsahu." Beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian dalam kondisi mengantuk dalam salatnya, maka hendaklah dia berbaring sejenak sampai hilang rasa ngantuknya itu, ya. Karena sesungguhnya kalau dia paksakan untuk melaksanakan salat dalam kondisi mengantuk, maka boleh jadi, ya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia ketika itu bukannya istighfar, tapi dia malah mencela dirinya sendiri atau mengumpat dirinya sendiri, ya. Begitu juga, ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, di malam hari ketika dia merasa ngantuk, ya, maka dia tidur untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, berdiri bangun melaksanakan salat malam, lalu dia membaca Al-Quran dengan tidak jelas, ya, maka Rasulullah mengatakan, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, maka hendaklah dia pergi berbaring, ya, pergi untuk berbaring. Tapi terakhir kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan sunnah-sunnah salat lain adalah as-sunnatu liman fatahu qiyamul lail an yusallihi minan nahari syaf'an. Ya, disunnahkan bagi orang yang tidak sempat melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tahajud misalnya karena ketiduran, maka bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan salat tahajud, hendaknya dia menggantinya pada siang harinya, tapi dikerjakan dengan jumlah rakaat yang genap. Ya, kalau malam hari kan ada witirnya. Kalau luput, maka boleh diganti pada siang harinya, tapi dengan melaksanakan secara rakaat yang genap, ya, rakaat yang genap. Ini disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li annahu kana min adati sallallahu alaihi wasallam an yutira bi 11 rakaah fa inna Aisyah radhiyallahu anha taqulu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya ketika melaksanakan salat adalah melaksanakan 11 rakaat. Ya, maka Aisyah meriwayatkan atau menyebutkan, wa kana idza galabahu naumun aw waja'un an qiyamil laili shalla minan nahari sintai asyrata raka'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur dalam malam hari atau beliau dalam kondisi sakit, sehingga tidak melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud, maka beliau akan menggantinya pada siang hari dengan melaksanakan salat sebanyak 12 rakaat. Jadi kebiasaannya 11 rakaat kalau malam hari, tapi kalau diganti di siang hari itu dihilangkan witirnya sehingga menjadi 12 rakaat, ya, 12 rakaat. Witir yang 1 rakaat itu digenapkan menjadi 2 rakaat sehingga jumlah totalnya adalah 12 rakaat. Taib, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah salat qiyamul lail, ya, kita bisa paparkan, ya, dari kitab
Al-Minahul Aliyah min Sunan Al-Yaumiyah. Mudah-mudahan ya, kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau ini, ya, sekalipun ya kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan secara sempurna, minimal kita melatih diri kita untuk melaksanakan di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa kita melaksanakan salat tahajud misalnya 2 rakaat, tambah witir 3 rakaat, atau ditambah lagi dan seterusnya. Tentunya ini membutuhkan mujahadah dan tadrib, ada kesungguhan dan ada latihan-latihan yang kita lakukan supaya kita bisa konsisten dan komitmen melaksanakan salat tahajud dan qiyamul lail di setiap malamnya. Tapi karena waktu batasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.